Mungkin ada teman-teman yang sering membaca atau menonton film seperti Tarzan atau Jungle Book atau sejenisnya yang bercerita tentang seorang manusia yang tumbuh dalam asuhan binatang dengan lingkungan hutan rimba. Manusia ini, karena tidak adanya contoh untuk berperilaku layaknya manusia normal, sehingga mempunyai kebiasaan yang mirip hewan, bahkan juga memiliki kemampuan seperti seekor binatang. Tapi pernahkah Anda berandai-andai hal itu bisa saja terjadi dalam kehidupan nyata? Jika dipikir secara akal sehat kemungkinannya kecil, namun hal itu benar-benar terjadi. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan bercerita tentang anak manusia yang dibesarkan serigala. Mungkin kisah tentang anak liar paling terkenal adalah Victor dari Aveyron. Cerita tentang Victor dibuat secara luas dan dikenal di film The Wild Child, sebuah film Prancis tahun 1970 karya sutradara Francois Truffaut. Meskipun asal-usulnya misterius, namun banyak orang yang percaya Victor menghabiskan masa kanak-kanaknya dalam kondisi polos telanjang dan sendirian di hutan rimba sebelum diketahui masyarakat pada tahun 1797. Setelah beberapa kali menampakkan diri, ia akhirnya muncul sendiri di dekat Saint-Sornin-sur-Range, Prancis pada tahun 1800. Victor menjadi subjek bagi kebanyakan filsuf dan ilmuwan yang penasaran tentang asal-usul bahasa dan perilaku manusia. Meskipun dalam perkembangannya, kemajuan daripada kecerdasan anak ini sangatlah minim. Sejak abad ke-14 hingga saat ini, lebih dari 100 kasus anak liar atau anak manusia yang tumbuh dalam asuhan binatang telah ditemukan di belahan dunia. Tentu saja, tidak semuanya diasuh oleh serigala, tetapi juga oleh binatang lain. Tetapi kebanyakan adalah serigala dan kera. Mengapa? Mungkin karena serigala dan kera adalah hewan sosial. Anak manusia yang dibesarkan oleh serigala ini juga merupakan kasus paling awal yang terdokumentasi secara detail dalam sejarah manusia, yaitu Victor dari Aveyron. Anak laki-laki tersebut diberi nama Victor dan sering disebut sebagai anak liar Aveyron. Ditemukan di hutan belantara Aveyron pada akhir 1970-an dan ia diduga dibesarkan oleh para serigala yang tinggal di sana. Victor kerap menjadi buah bibir warga desa setempat karena sering menjadi penampakan misterius di hutan. Pada 1797, seorang pemburu berhasil menangkapnya dan membawa Victor ke kota. Iba dengan keadaan anak laki-laki itu, seorang janda akhirnya merawat Victor selama beberapa bulan hingga ia melarikan diri dan kembali ke hutan. Namun pada tahun 1800, ia keluar dari hutan dan tertangkap saat mencuri makanan dari sebuah rumah hingga kemudian diperiksa oleh para dokter dan peneliti. Pada saat itu, ia diduga berusia 12 tahun dan tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa apapun. Para dokter yang pertama kali memeriksanya mengira ia menderita bisu dan tuli. Namun setelah ia diperiksa di Institut Nasional Tunarungu di Paris, anak laki-laki itu dinyatakan sehat dan tidak dapatnya merespon terhadap segala bentuk komunikasi dalam kata-kata disebabkan karena ia tidak pernah diajarkan atau berkontak dalam bahasa apapun. Bocah liar itu pun senang berada dalam keadaan bugil dan tidak takut dengan cuaca dingin. Karena itulah para peneliti memiliki teori Victor terbiasa dengan kondisi di alam liar yang keras. Selama diteliti, para ilmuwan yang terlibat terus berusaha mengajarkannya bahasa dan tata krama agar dapat mengembalikannya ke masyarakat dan menjadi sosok yang normal. Sayangnya usaha itu tidak banyak membuahkan hasil, mengingat ia berperangai agresif, hiperaktif dan tidak tertarik untuk belajar. Melihat tak banyak perkembangan, para peneliti akhirnya menilai bocah liar itu tidak dapat kembali ke masyarakat. Ia pun dibiarkan berkeliaran di Institut Nasional Tunarungu hingga menjadi tontonan bagi warga Paris.
Nasibnya yang terlunta-lunta akhirnya berubah ketika seorang mahasiswa kedokteran, Jean-Marc Gaspard Itard, memutuskan untuk mengadopsinya. Nama Victor pun diberikan kepada bocah itu oleh Itard karena selama ini sebenarnya ia tak pernah memiliki nama dan selalu dipanggil sebagai anak serigala. Victor berhasil belajar beberapa kata dan mulai terbiasa dengan kebiasaan sosial di bawah pengurusan Itard. Tapi ia tetap tidak bisa kembali ke masyarakat sepenuhnya. Karena 5 tahun perawatan dan pendidikan yang cermat, Victor belum mengalami kemajuan apapun, sehingga Jean-Marc Gaspard Itard pun menyerah. Ia merasa anak tersebut tidak akan mengalami perubahan apapun meski terus dididik. Jadi Dr. Itard tidak lagi memaksanya untuk belajar. Victor hidup dengan nyaman hingga 1828 saat ia menghembuskan napas terakhirnya pada usia 40 tahun akibat paru-paru basah. Semasa hidupnya, Victor berjalan dengan 4 kaki, tidak dapat berbicara, dan sekilas tampak menakutkan. Meskipun pendidikan Victor oleh Dr. Gaspard Itard tidak berhasil, penelitian itu sendiri memberikan pengalaman berharga bagi antropologi, kedokteran, dan pendidikan khusus selanjutnya. Pendidikan khusus di sini adalah pendidikan bagi penyandang tunarungu. Inilah catatan paling awal tentang anak serigala, Victor dari Eviron, Prancis. Belakangan, anak-anak serigala yang ditemukan kemudian sangat mirip dengan Victor, menunjukkan ciri khas binatang. Tidak ada ciri-ciri manusia, dan mereka tidak pernah bisa belajar berjalan tegak maupun berbicara. Awalnya ada yang mengira anak liar seperti ini karena ditelantarkan orang tuanya sebab mengidap penyakit bawaan. Namun banyak kasus belakangan kemudian membuktikan bahwa anak-anak ini tidak mengidap penyakit bawaan, mereka normal. Artinya, mereka dapat hidup dengan baik di alam liar, tetapi tidak dapat berpikir dan hidup layaknya manusia normal. Karena anak-anak liar ini tidak dapat belajar bahasa, hal ini membuktikan bahwa bahasa bukanlah bawaan lahir, melainkan diperoleh setelah lahir. Terkait hal ini, para antropolog mengusulkan hipotesis yang disebut hipotesis periode kritis, yaitu adalah teori dalam bidang linguistik dan pemerolehan bahasa kedua yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat mencapai kefasihan seperti penutur asli dalam suatu bahasa sebelum usia tertentu. Karena anak-anak liar ini tidak dapat hidup seperti orang normal, para antropolog pada saat itu mulai merenungkan sebuah pertanyaan, apa yang menjadikan kita manusia? Yaitu setelah melewati masa kritis. Jika Anda masih belum bisa berbahasa, maka Anda bukan lagi manusia. Jadi hal yang menentukan siapa kita ini adalah sebelum usia 5 tahun dan kemungkinan besar berkaitan dengan bahasa. Singkatnya, Anda harus belajar berbahasa. Namun di sini muncullah serangkaian pertanyaan. Apa sebenarnya bahasa itu? Bagaimana manusia pertama belajar bahasa? Karena bahasa bukanlah bawaan. Bagaimana dia mempelajarinya? Jadi topik lahirnya bahasa merupakan misteri besar dalam komunitas ilmiah. Namun sepertinya sudah ada jawabannya di komunitas teologis, karena Alkitab mengatakan apa itu bahasa sejak awal. Ada satu pasal dalam Injil Yohanes yang mengatakan, sebelum dunia diciptakan, firman telah ada. Firman itu adalah bersama Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Sulit untuk dipahami, bukan? Sebenarnya, menurut kami, yang ingin dia sampaikan adalah bahwa bahasa itu sendiri adalah kebijaksanaan. Karena kita manusia dapat menggunakan bahasa, dapat berkomunikasi, serta belajar untuk memahami dunia. Dan suatu bentuk manifestasi dalam menggunakan bahasa adalah tulisan, mewariskan pengetahuan kita. Inilah sebabnya masyarakat manusia berkembang. Jadi, bahasa ini sangat penting untuk perkembangan manusia. Tanpa bahasa kita tak ubahnya hewan. Lantas, apa itu bahasa? Menurut definisi saat ini,
Itu adalah sistem simbol yang terdiri dari suara atau kata-kata untuk menyampaikan pemikiran, mengungkapkan perasaan, dan menyampaikan informasi. Lalu bahasa apa yang digunakan hewan? Simbol, yaitu sebuah sinyal. Sedangkan kita manusia menggunakan simbologi. Jadi, dengan menggunakan sistem simbol yang kompleks inilah, kita sebagai manusia dapat mengekspresikan pemikiran abstrak dan beberapa gagasan kompleks. Karena itulah kita mengatakan bahwa perbedaan terbesar antara manusia dan hewan adalah bahasa. Dan justru karena bahasa itu sangat penting. Lalu, apa hal pertama yang dilakukan seseorang ketika ia dilahirkan? Belajar bahasa. Bahasa ibu kita tidak dipelajari di sekolah, tetapi Anda mulai mempelajarinya sendiri setelah lahir. Hewan tidak seperti ini, hanya manusia yang seperti itu. Dan itu tidak dikendalikan oleh kesadaran Anda. Itu bukan sesuatu yang Anda pelajari, hanya jika Anda menginginkannya. Kesannya seperti Anda tiba-tiba saja sudah bisa berbahasa dengan sendirinya sambil jalan sejak usia tertentu. Lantas kapan munculnya bahasa? Menurut teori evolusi saat ini dan beberapa masyarakat arus utama, bahasa manusia tiba-tiba muncul sekitar 70.000 tahun yang lalu. Kita juga tidak tahu mengapa hal itu terjadi, karena lingkungan seperti itu tidak ada. Jika ada lingkungan seperti itu, maka bukankah binatang juga bisa berbicara? Pada saat yang sama, sebuah kode dihasilkan dalam DNA manusia. Artinya manusia wajib belajar bahasa setelah lahir. Dengan kata lain, bahasa akan hilang jika kelompok manusia paling awal tidak mempunyai kode ini. Dan kita akan tetap seperti hewan, setidaknya seperti kisah Victor di atas. Mengapa manusia membangun menara Babel? Seiring berkembangnya manusia dan semakin majunya teknologi, manusia mulai mampu membuat batu bata dan aspal. Jadi, batu alamiah kemudian diganti dengan batu bata dan diganti dengan aspal. Sebenarnya menurut kami, inti dari cerita ini bukan mengatakan bahwa mereka sudah bisa menggunakan batu bata atau aspal. Tapi manusia sudah mulai membuat sesuatu untuk menggantikan produk alam ciptaan Tuhan. Batu dan gipsum adalah produk alami yang diciptakan oleh Tuhan. Sementara batu bata dan aspal adalah buatan manusia. Manusia tidak lagi menggunakan benda ciptaan Tuhan dan mulai menggunakan benda buatan manusia. Setelah memiliki batu bata dan aspal buatan, manusia tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak lagi membutuhkan benda yang diciptakan oleh Tuhan, dan manusia pun menjadi sombong, merasa hebat dan bisa disandingkan dengan Tuhan. Oleh karena itu, manusia mulai membangun menara yang tinggi untuk mencapai langit, mungkin merasa bisa bersaing dengan Tuhan. Setelah melihat menara itu, Tuhan pun murka atas kelakuan manusia yang sombong. Sebagai penghukuman, Tuhan tidak menghancurkan menara itu, melainkan mengacaukan bahasa manusia sehingga orang-orang tidak bisa saling mengerti apa yang dikatakan. Mengutip Wikipedia, Menara Babel adalah narasi yang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan orang-orang di seluruh dunia berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Adalah menara yang dipercayai oleh Yahudi, Kristen, dan Islam yang menjadi salah satu simbol keangkuhan manusia pada zaman itu. Ada banyak kisah yang menuturkan mengenai menara ini, tetapi sumber yang paling terkenal adalah dari kitab Taurat, Yahudi, dan Alkitab Kristen, yaitu dalam Kejadian pasal 11 ayat 1-9. Menurut cerita, umat manusia setelah peristiwa air bah Nuh yang hanya memiliki satu bahasa bepergian ke arah timur, yaitu ke tanah Sinear, dan bersama-sama bersepakat untuk mendirikan sebuah menara yang mencapai langit. Tuhan yang melihat keangkuhan manusia mengacau balaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh penjuru bumi. Pada saat pengerjaan menara dan kota, Tuhan bersama para malaikat turun ke bumi. Tuhan pun berfirman bahwa usaha mereka ini akan gagal dan mengacau balaukan bahasa umat manusia.
Akibat hal itu, orang-orang memiliki bahasa tersendiri yang memiliki makna lain bagi pendengarnya. Oleh karena banyaknya kesalahpahaman, berbagai hal terjadi, mulai terjadi yakni perdebatan, pertengkaran, hingga menimbulkan perpisahan. Lalu mereka memutuskan untuk mendirikan wilayah kekuasaan masing-masing yang terserak di seluruh bumi. Dengan demikian, Menara Babel dan kota itu gagal didirikan. Setelah itu, kota di mana Tuhan datang ke bumi untuk menyerahkan umat manusia diberi nama Babel, yang merujuk pada kota Babylon dari Babilonia. Kisah Menara Babel adalah tentang mengapa ada berbagai macam bahasa di dunia, namun sebenarnya ada hal yang sangat penting di dalamnya, yaitu ketika teknologi manusia melanggar ranah Tuhan, maka Tuhan akan menghukum umat manusia. Terkait Menara Babel, saat itu putra-putra Nuh telah memperoleh banyak anak. Anak-anak mereka menjadi dewasa dan memperoleh anak-anak lagi. Maka jadi banyaklah manusia di atas bumi. Seorang dari antara mereka bernama Nimrod adalah cicit Nuh. Namun Nimrod jahat, ia memburu dan membunuh binatang dan manusia. Nimrod juga menjadikan dirinya raja. Tuhan tidak menyukai Nimrod. Nimrod adalah sosok orang yang mendirikan kota Babel dan kota-kota lain di Sinar. Dia dan para pejabatnya yang kemungkinan menjadi kekuatan pendorong di balik pembangunan Menara Babel itu. Pemerintahan Nimrod yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengumpulkan sumber daya, dan akhirnya membangun Menara Babel dengan tujuan untuk ketenaran dengan menciptakan sebuah kota yang dilengkapi dengan menara yang bisa mencapai langit. Serta melindungi diri mereka dari banjir. Kata Nimrod dalam bahasa Ibrani memiliki arti memberontak, mewakili peran yang setara dengan setan. Sebelumnya kami pernah mengulas tentang keluarga Rothschild. Banyak dari perusahaan besarnya itu sebenarnya memiliki kata Nimrod. Misalnya Rothschild Nimrod Diversified Holding, Rothschild Nimrod Leverage Signature Fund, dan sebagainya. Dengan kata lain, keluarga Yahudi Rothschild sebenarnya adalah keturunan Nimrod. Jadi Rothschild adalah bos besar di balik Illuminati. Lalu apa tujuan Illuminati? Membangun tatanan dunia baru. Artinya menggulingkan tatanan yang ditetapkan oleh Tuhan saat ini dan membangun tatanan baru sendiri. Keluarga Rothschild memanfaatkan kekuatan mereka yang kuat di Eropa dan membangun sebuah menara Babel di Eropa, yaitu gedung Parlemen Uni Eropa. Kitab Kembali Lagi ke Menara Babel adalah kisah tentang membangun Menara Babel setelah teknologi manusia meningkat. Jadi, teknologi manusia itu sendiri adalah Menara Babel. Ketika puncak teknologi ini mencapai ranah Tuhan, maka Tuhan akan menghukum umat manusia. Lalu, kapan manusia akan mencapai ranah Tuhan ini? Menurut cerita Menara Babel, Tuhan akan menghukum umat manusia ketika manusia tidak lagi memanfaatkan produk alamiah ciptaan Tuhan. Dan pada tahun 2045 mendatang adalah tahun di mana komputer yang diciptakan manusia dapat menggantikan otak manusia, yaitu ketika benda buatan manusia menggantikan ciptaan Tuhan. Maka tahun 2045 mungkin menjadi puncak Menara Babel. Jika tahun 2045 adalah puncak Menara Babel, maka sudah bisa dibayangkan separuh lainnya, bukan? Jadi, akan ada Menara Babel di sisi lain setelah tahun 2045. Dan hal ini mungkin tidak bisa dicegah, karena Menara Babel telah dibangun sejak 70.000 tahun yang lalu. Adalah salah jika mengatakan bahwa 2045 adalah sebuah titik singularitas. 70.000 tahun yang lalu itulah singularitas, dan kita selalu berada dalam singularitas ini, dan puncaknya akan berakhir pada tahun 2045. Baik itu AI, kecerdasan buatan, atau robot menggantikan kita, itu akan menjadi akhir dari umat manusia dan awal dari AI kecerdasan buatan. Mereka adalah kelompok manusia berikutnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.